kehinaan pertama kita kepada mereka. Coba bayangkan mereka datang ke kita, kemudian mereka tidak mau masuk istana kita, kemudian kita nurut saja kepada mereka, keluar. Ini adalah awal kehinaan. Amma Syam fala Syam, wa wailun lirrum minal mauludil masy'um. Adapun Syam, maka tidak ada Syam lagi. Pasti mereka akan menguasai kita. Ya, akhirnya benar. Dikuasai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, negeri Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, untuk saat ini membaca kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alamatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Fadl Ilahi hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam pembahasan yang ketiga, yaitu alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada kesempatan kali ini masih di dalam tanda yang ketiga, yaitu imtithal awamirihi wajtinabu nawahi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kisah atau riwayat yang menunjukkan bahwa
bagaimana tanda cinta Nabi Muhammad SAW yang tulus dan hakiki adalah dengan mengerjakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangannya. Kisah yang pertama adalah bersegeranya kaum Ansar untuk memalingkan wajah-wajah mereka ke arah kiblat, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, padahal yang memberitahu adalah hanya satu orang dari utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu mereka sedang sholat dan pada saat itu mereka sedang ruku. Ini menunjukkan bagaimana bersegeranya mereka radhiyallahu anhum mengerjakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu bersegeranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk berkumpul atau bersatu saat di dalam keadaan safar dan singgah di sebuah tempat, tidak bercerai-berai, dan itu langsung dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam sebuah peperangan, yaitu perang Khaybar. Mereka membalikkan panci-panci yang sudah terisi daging-daging keledai piaraan dan sudah masak daging-daging tersebut. Padahal mereka sedang lapar dan sangat lapar dan besoknya mereka berperang. Akan tetapi ketika ada larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakan daging-daging keledai piaraan, maka mereka tanpa banyak bertanya, tanpa banyak memikirkan, langsung mengerjakan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang keempat adalah mengalirnya khamr-khamr di jalan-jalan kota Madinah, karena ketika turunnya pengharaman yang keras dari syariat Islam tentang khamr, kemudian datang utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ke rumah-rumah penduduk kota Madinah, maka akhirnya mereka menuangkan khamr tersebut yang sangat banyak sampai mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Dan ini ada faedah menarik dari faedah fikhiyah, bahwa khamr pengertiannya adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Akan tetapi karena cerita ini dan kisahnya sahih, maka sebagian ulama fikih mengatakan bahwa khamr tidak najis. Dia diharamkan untuk diminum, akan tetapi tidak najis. Karena kalau seandainya dia najis, maka diharamkan untuk membuang najis di jalan-jalan kaum beriman. Itu cerita yang keempat. Sekarang kita masuk kepada cerita yang baru, cerita yang kelima, yaitu penulis mengatakan mura'atus sahabati ahdahum ma'al aduwi tanfidhan lil amrin nabawi al-karim. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat memperhatikan perjanjian mereka dengan musuh sebagai bentuk pelaksanaan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi kaum muslimin itu terkenal dengan sifatnya, yaitu sangat jujur dan sangat sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan. Di tengah-tengah kaum muslimin terkenal hal tersebut, bahwa sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan. Apalagi kalau seandainya kesepakatan dan persetujuan tersebut dengan musuh-musuh, maka tidak diperbolehkan dan sangat tercela kaum muslimin menggagalkan atau berkhianat dalam kesepakatan dan perjanjian damai tersebut. Saya bacakan, walam yakun ittiba'us sahabati radhiyallahu anhum ar-rasul al-karima fil ahwalil 'adiyah
bal kanu kadzalika fis sarra'i wad dharra wa hinal ba's. Dan tidak terjadi pengikutan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya di dalam perkara-perkara yang biasa. Akan tetapi mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berlaku demikian juga, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, bahkan dalam keadaan berhadapan dengan musuh. Mereka sangat mengikuti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kulli waqtin minal awqat, dan dalam setiap waktu, wa fi kulli sya'nin min syu'unil hayah, dan dalam setiap keadaan dan juga sikap-sikap kehidupan. Fa'an mura'atihim ahdahum ma'al adu tanfidhan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim, yuhaddisuna al-Imam Abu Dawud wal Imam At-Tirmidzi an Sulaim ibn Amir rahimahullahu qala. Maka ada cerita tentang bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat menjaga perjanjian mereka dengan musuh. Musuh di sini maksudnya orang-orang kafir yang akan diperangi. Terjadi perjanjian damai dengan musuh sebagai bentuk pelaksanaan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya diceritakan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dari Sulaim bin Amir rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau bercerita, kana baina Muawiyah radhiyallahu anhu wa baina ar-Rumi ahdun. Ada perjanjian damai antara Muawiyah radhiyallahu an dengan kekaisaran Romawi. Sedikit tentang Romawi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik di sini. Di dalam Al-Qur'an ada surat Ar-Rum. Di dalam Al-Qur'an ada surat Ar-Rum. Dan kalau kita terjemahkan, Ar-Rum itu adalah sebuah kekaisaran Romawi. Dan dia adalah kekaisaran Romawi Timur. Dan ada yang mengatakan bahwa kekaisaran Romawi Timur ini adalah dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa kekaisaran Romawi ini adalah sebuah kumpulan manusia yang berada di negeri Eropa Barat. Dan lebih tepatnya sekarang adalah di Italia. Dan kekaisaran Romawi ini di zaman Nabi Muhammad SAW dipimpin oleh Herakl. Bahasa Indonesianya Heraklius. Dan mereka berkulit putih. Dan agama yang ada di sana adalah tiga agama besar. Yaitu Protestan, kemudian Ortodok, kemudian setelah itu adalah satu lagi dari agama kaum Nasrani. Yang jelas mereka adalah beragama Nasrani, Katolik, kemudian Ortodok, kemudian Protestan. Agama mereka adalah agama Nasrani. Dan dikenal juga kekaisaran Romawi dengan Bizantium, yang mana ibu kotanya adalah Konstantinopel. Nah, yang menarik di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar bahwa kaum muslimin kelak akan menaklukkan Romawi.
menaklukkan Konstantinopel. Dan ini kita harus percaya karena kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu Kekaisaran Romawi Timur ini atau disebut juga dengan Bizantium yang ibu kotanya adalah Konstantinopel dahulu sampai menguasai Mesir dan Suriah. Dahulu sampai menguasai Mesir dan Suriah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa nanti kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Ada hadis yang berkaitan dengan itu. Di antaranya hadis dari Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Abdullah bin Bishr Al-Khath'ami. Dari bapaknya, beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tuftahanna al-Qastantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaish dzalikal jaish." Sungguh akan ditaklukkan Al-Qastantiniyah, yaitu tadi Konstantinopel adalah ibu kota dari Bizantium atau ibu kota dari Kekaisaran Romawi Timur. Maka sungguh pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dan juga oleh Imam Az-Zahabi. Akan tetapi sebagian ulama hadis baik terdahulu ataupun sekarang melemahkannya. Yang melemahkan diantaranya ulama kontemporer yaitu Muhammad bin Nasir Uddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan juga Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhaddith Syuaib Al-Arnaud melemahkan hadis ini. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, hadis tentang penaklukan Konstantinopel ada di dalam riwayat Muslim. Tetapi tidak menyebutkan tentang bahwa sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik tentaranya adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Tidak menyebutkan kalimat itu. Hanya ada kabar dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim bahwa kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel sendiri sekarang ini adalah Istanbul. Konstantinopel sendiri sekarang ini adalah Istanbul. Taib. Hadis riwayat Muslim yang menunjukkan bahwa kaum muslimin di akhir zaman akan menaklukkan Konstantinopel yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'tum bi Madinah janibun minha fil bar wa janibun minha fil bahr." Apakah kalian pernah mendengar sebuah kota sisi satunya adalah daratan, sisi satunya adalah lautan? Para sahabat menjawab, "Naam ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yaghzuha sab'una alfan min bani Ishaq." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai nanti ada 70.000 orang yang memerangi daerah tersebut dari keturunan Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu falam yuqatilu bisilah walam yarmu bisah. Nah ini, jika mereka datang ke daerah tersebut, mereka tidak memeranginya dengan pedang. Mereka juga tidak memeranginya dengan panah. Tetapi dengan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Fayasqutu ahadu janibai. Mereka hanya memerangi dengan kalimat tauhid dan takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar.
La ilaha illallah Allah. Nah, kenapa saya agak tertarik membahas permasalahan ini? Karena gini, ada sebagian yang mengatakan bahwa pahlawan Muhammad Al-Fatih, beliaulah yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah pada tanggal 29 Maret tahun 1453 Masehi menaklukkan Konstantinopel. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel bukan yang dilakukan itu. Bukan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Akan tetapi nanti itu kelak di akhir zaman. Karena dia bersamaan dengan akan keluarnya Imam Mahdi, akan keluarnya Dajjal. Jadi dia termasuk daripada bagian-bagian itu, yaitu penaklukan Konstantinopel. Dan juga yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah menaklukkan Konstantinopel yang nanti ada disebut dengan perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3 sampai perang salib 4. Bahwa beliau menaklukkan Konstantinopel dengan pedang, bukan dengan takbir dan kalimat tauhid. Nah, sedangkan di dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisam. Mereka tidak berperang dengan senjata dan tidak memanah satupun. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka jatuh atau ditaklukkan salah satu sisinya. Ya, salah satu sisinya maksudnya yang ada di daratan. Kemudian ucapan lagi la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, maka jatuh sisinya yang lain. Thumma yaqulu ats-tsalitsah la ilaha illallah wallahu akbar. Fayafrahu lahum fayadkhulu fayaghnamu. Kemudian ketika mereka mengucapkan yang ketiga la ilaha illallah Allahu akbar, maka mereka gembira. Mereka bisa menaklukkannya, lalu mereka mengambil harta-harta rampasan perang. Fabainama hum yaqtasimun al-maghanim idh ja'ahum as-sarih qalu inna ad-dajjal qad kharaja fayatrukuna kulla syai' fayarji'un. Nah, ketika mereka sedang asik bagi-bagi harta rampasan perang, maka ada suara yang berseru, Dajjal sudah keluar. Akhirnya mereka meninggalkan segala sesuatu dan mereka pulang kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi yang dimaksudkan di dalam hadis bahwa Konstantinopel ataupun itu ibu kotanya dari Bizantium, negara Bizantium, atau Kekaisaran Romawi Timur, atau yang disebut dalam bahasa Al-Quran Ar-Rum yang dulunya dikuasai oleh Heraklius, maka ini ditaklukkan di akhir zaman. Bukan yang ditaklukkan, yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tanpa mengurangi perjuangan beliau ya. Tetapi kita ingin mendudukkan hal-hal yang memang sesuai dengan syariat Islam dan penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala. Lihat penjelasan Syekh Ahmad Syakir. Fathul Qastantiniyah al-mubasysyar fil hadis sayakunu fi mustaqbalin qaribin aw ba'idin ya'lamuhu Allah azza wajalla. Penaklukan Konstantiniyah, Konstantinopel, ibu kotanya Bizantium, ibu kotanya Romawi Persia, Romawi Timur. Ibu kotanya Romawi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini akan terjadi baik itu dekat atau jauh. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa huwal fathus sahih.
dan dia adalah penaklukan yang benar. Laha hina ya'udul muslimuna ila dinihim alladhina a'radu anhu. Ketika kaum muslimin kembali kepada agamanya yang sudah mereka berpaling darinya. Wa amma fathur Turk. Lihat, beliau sekarang menyinggung yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Adapun penaklukan Turkiya, alladzi kana qabla asrina, yang mana sebelum zaman kita. Itu sebelum zaman kita. 1453 Masehi. Fa innahu kana tamhidan lil fathil a'zam. Karena ini adalah sebagai pembuka untuk penaklukan yang besar-besaran nanti terjadi. Tsumma hiya kharajat ba'da dzalika min aidil muslimin. Kemudian setelah itu keluar lagi, ya, keluar lagi dari tangan-tangan kaum muslimin. Dan perlu diperhatikan bahwa Heraklius yang memegang Romawi, yang menguasai Mesir dan Syam, Suria, itu ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu. Mesir yang asalnya dikuasai oleh Bizantium, oleh Kekaisaran Romawi Timur, itu ditaklukkan oleh kaum muslimin pada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit cerita ya, biar tahu sejarah. Nah, Sulaim bin Amir bercerita, kana baina Muawiyah radhiyallahu anhu wa baina Rum ahd. Ada perjanjian damai atau boleh dikatakan gencatan senjata antara Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah Amirul Mukminin, raja pertama Islam, sahabat Nabi, penulis wahyu. Hanya orang-orang yang menyimpang dari Islam yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa arda. Muawiyah mengadakan perjanjian damai dengan Romawi. Wa kana yasiru nahwa biladihim. Nah, Muawiyah misalkan ini Syam, ini Romawi. Muawiyah berjalan ke negeri Romawi. Padahal sudah ada perjanjian damai. Tujuannya apa? Kan kalau perjanjian damai itu ada waktu, masa tenggang, setahun, 2 tahun, damai setahun, 2 tahun, gencatan senjata setahun, 2 tahun, setelah itu boleh berperang lagi. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berjalan dari negeri Syam. Tujuannya adalah apabila habis masa tenggang perjanjian damai, langsung bisa dicaplok. Langsung bisa ditaklukkan Romawi. Tujuannya seperti itu. Baik. Faja'a rajulun ala farasin aw birzawan. Maka datanglah seorang yang berkuda atau bahasa lainnya birzaun. Birzaun adalah bahasa Turki dari kata kuda. Wa huwa yaqul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini beliau sedang berkata dalam bentuk takjub aneh. Kenapa ini Muawiyah radhiyallahu an? Beliau berjalan. Padahal perjanjiannya damai. Gak boleh jalan. Kenapa demikian? Karena gini. Kalau misalkan perjanjian damai 1 tahun atau 5 bulan, anggaplah 6 bulan lah. Ya. Kalau beliau jalan duluan, berarti beliau sudah ngambil start duluan. Berarti itu adalah tidak apa? Tidak fair. Tidak fair. Maka semestinya selesaikan dulu perjanjian damai, baru masing-masing boleh bergerak. Ini enggak, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pulang bergerak duluan. Maka ini tidak fair. Karena kalau sudah perjanjian damainya habis, maka Muawiyah bisa langsung menggempur. Sedangkan perjanjian damainya tidak seperti itu. Selesaikan dulu perjanjian damainya, baru setelah itu
bergerak masing-masing. Makanya ada seorang menunggangi kuda dan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bahasa kita itu hati-hati, hati-hati. Ini tidak benar. Wafa la qadar. Kita harus sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh berkhianat. Kita harus sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh berkhianat. Fanadharu. Lalu dilihat oleh para tentaranya Muawiyah. Fa'idha Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Ternyata yang berkuda tadi adalah Amr bin Abasah. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Fa'arsala Muawiyah. Maka fa'arsala ilaihi Muawiyah radhiyallahu anhu fas'alahu. Lalu Muawiyah minta didatangkan Amr bin Abasah. Lalu beliau bertanya, mengapa engkau berkata demikian? Faqala, Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yashuddu 'uqdah wa la yahulluha hatta yanqadhiya amaduha aw yanbudha ilaihim ala sawa. Siapa yang antara dia dengan suatu kaum berjanjian, maka janganlah dia mengikat atau melepaskan perjanjian tersebut sampai selesai batas tenggang waktunya. Atau nanti sama-sama bergerak. Nanti sama-sama bergerak. Adapun Muawiyah radhiyallahu anhu dahulu, kemudian habis tenggang waktu lalu beliau bisa menaklukkan, ini namanya apa? Tidak berbuat jujur, berbuat curang. Maka mendengar tersebut Raja'a Muawiyah radhiyallahu. Beliau akhirnya pun pulang. Lihat bagaimana bersegeranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu untuk mentaati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita yang kelima. Dan cerita yang kelima itu pendek, cuma panjang tadi tentang Konstantinopel, Bizantium, Kekaisaran Romawi dan seterusnya. Ada lagi mungkin sebelum cerita yang keenam, ada lagi istilah yang kita sering dengar yaitu Al-Furs. Al-Furs itu artinya Persia. Persia sekarang ini ada di Iran. Ini juga ditaklukkan di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan itu juga pada kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu adalah zaman keemasannya kaum muslimin dalam perihal penaklukan. Penaklukan, makanya di zaman beliau pada tahun ke-17 Hijriah diperluas Masjid Nabawi ke arah utara, ke arah selatan dan ke arah barat. Ke arah timur tidak. Karena ke arah timur itu ada kuburan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hampir sekitar 10 tahun setengah menjadi khalifah dan beliau bisa menaklukkan dari barat, timur, ya, sampai kepada Furs, Iran. Furs itu sekarang adalah Iran. Diutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk memerangi Furs, Persia, yang agamanya adalah Yahudi waktu itu. Lalu setelah itu menang dan akhirnya menjadi kaum muslimin. Dan ini juga termasuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukannya bahwa nanti Persia juga akan ditaklukkan. Dan para ikhwah, itulah yang disebut dengan perang Al-Qadisiyah antara Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan utusan dari kaum muslimin berperang dengan orang-orang Persia. Itulah peperangan Al-Qadisiyah. Nah, Al-Qadisiyah akhirnya kaum muslimin di atas keyakinan Islam. Lalu setelah itu datang orang-orang dari keturunan As-Safawiyah pada tahun 1501 Masehi. Safawiyah inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal keyakinan Syiah Rafidhah, As-Safawiyah. Inilah cikal bakal keyakinan
Syiah Rafidah sampai sekarang mereka menguasai Iran seperti itu. Dan akhirnya meninggalkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang keenam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini lebih menarik lagi yang keenam. Dan kalau kita baca yang seperti ini, kita bangga menjadi seorang muslim. Dan kita berusaha untuk mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam yaitu imtina'us sahabah min istikhdamil harir tamassukan bi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak mau memakai sutra. Laki-laki tidak mau memakai sutra. Baik itu dipakai sebagai pakaian atau sebagai tempat duduk ataupun alas, mereka tidak mau. Karena berpegang teguh dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam syariat Islam, ini sedikit tentang hukum pemakaian al-harir, yaitu sutra bagi laki-laki, yang mana di zaman sekarang orang-orang sangat bermudah-mudah ya untuk memakai sutra padahal dia adalah laki-laki. Maka haram hukumnya laki-laki memakai sutra. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Seperti misalkan perkataan Imam Ibnu Adil Bar dari ulama mazhab Maliki. Beliau mengatakan ajma'as salaf wal khalaf minal ulama ala annahu idza kana thawbu hariran kulluh fa innahu la yajuzu lirrijali basuh. Para ulama salaf terdahulu bahkan khalaf, ulama-ulama datang belakangan, mereka berpendapat jika kain tersebut dari sutra seluruhnya, maka ini tidak diperbolehkan untuk dipakai bagi laki-laki. Tidak diperbolehkan dipakai bagi laki-laki. Saya bacakan dari mazhab itu mazhab Maliki. Dari mazhab Syafi'i. Kita di tengah orang-orang Syafi'iynya. Imam An-Nawawi berkata, "Hadza alladhi dzakarnahu min tahrimir harir 'ala ar-rijal wa ibahatihi lin-nisa huwa madhhabuna wa madhhabul jamaahir." Haka al-qadhi an qaumin ibahatu lirrijal wan nisa wa an Ibnu Zubair tahrimu alaihima thumma aqada al-ijma' ala ibahatihi lin-nisa wa tahrimihi 'ala ar-rijal. Ini yang kita sebutkan dari keharaman memakai sutra bagi laki-laki dan diperbolehkan untuk perempuan, ini adalah telah terjadi ijma' atasnya. Telah terjadi ijma' atasnya. Maka tidak boleh dipakai. Ustaz, kalau campuran bagaimana? Sekarang kan sarung banyak ya. Betul tidak? Hah? Sarung banyak yang terbuat dari itu. Haram hukumnya, tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Kalau campuran bagaimana? Tetap tidak boleh. Ada pengecualian beberapa jari ya, itu sebagai sebuah tanda saja untuk laki-laki, tapi asal hukumnya haram pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Ini tidak mengapa sedikit melebar tentang masalah fikih ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi haram bagi laki-laki untuk memakai kain sutra. Dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' olehnya, dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, oleh Imam dari mazhab Hambali, oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, dalam kitabnya dari mazhab Syafi'i. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dari Abu Razin radhiyallahu an. Beliau mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Inna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati." Sesungguhnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang sutra dan beliau pegang dengan tangan kanan beliau. Lalu beliau mengambil emas dan beliau pegang dengan tangan kiri beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua hal ini haram atas laki-laki dari umatku. Ini hadis seperti matahari di siang bolong. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, innama yalbasuha man la khalaqalah. Sesungguhnya yang memakai sutra dari laki-laki adalah laki-laki yang tidak memiliki nasib pahala apa-apa kelak di hari kiamat. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yulbasul hariru fid dunya illa lam yulbas fil akhirah minhu. Tidak dipakai kain sutra di dunia melainkan di akhirat dia tidak akan pernah memakainya. Nah, ini menunjukkan sangat diharamkan ya, dan dosa besar untuk memakai karena diancam dengan neraka. Nah, sekarang ada sutra buatan. Siapa yang ahli kain di sini? Adalah sutra buatan. Siapa ahli kain? Hah? Hah? Ada sutra buatan kan ya? Ya, kain sutra buatan. Maka ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ulama-ulama kontemporer seperti Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, kemudian panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah di Kerajaan Arab Saudi membolehkannya. Membolehkan. Untuk laki-laki ya. Coba saya baca perkataan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa yahrumu thiyabu haririn khalisah, dan diharamkan memakai pakaian sutra yang murni. Wal muradu bil hariri huna al harirut tabi'i dunas sinai. Dan yang maksud dengan kain sutra yang diharamkan di sini adalah kain sutra yang memang asli, bukan buatan. Bukan apa sih istilahnya? Hah? Bukan sintetis gitu ya bahasanya. Wal harirut tabi'iyyu yakhruju min dudatin tusamma dudatul qaz wa huwa ghalin wa na'im. Walihadza haruma 'alar rijal. Kain sutra yang asli itu keluar atau terbuat dari ulat sutra yang disebut dalam bahasa Arab ulat qaz, dan dia sangat mahal dan sangat lembut. Oleh sebab itulah diharamkan bagi laki-laki. Pakaian laki-laki itu keras, jangan lembut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma al-harirus sinai alladzi laysa bitabi'i fa innahu la yahrum 'ala ar-rajul. Adapun kain sutra yang bukan asli, maka ini tidak haram bagi laki-laki. Walakin la yanbaghi lil insan alla yalbasah. Lihat, akan tetapi tidak pantas bagi seseorang laki-laki untuk memakainya. Ya, bedakan antara boleh tapi tidak pantas dengan haram. Beda itu. Ya, boleh tapi tidak pantas. Kenapa? Karena laki-laki pakaiannya bukan seperti ini. Ini pakaian perempuan. Li'annahu qad yash'uru bimuyu'atin wa hubbin lit-taraf. Karena itu menunjukkan kepada semacam terlalu manja, kemudian terlalu bermewah-mewah. Wa hadza qad yadkhulu fil israf. Dan sikap memakai kain sutra yang asli ataupun yang palsu, yang imitasi, ini masuk ke dalam pakaian-pakaian yang menunjukkan kepada kemewahan. Makanya dijauhi. Taib. Sekarang ada pengecualian. Boleh memakai kain sutra yang hanya sebeberapa saja. Para ulama fikih bahkan hanya menyebutkan 4 dari jari manusia saja. Entah itu 4 sepanjangan atau 4 satu gasan kantong saja ya. Ini diperbolehkan. 4
jari atau lebih kurang darinya. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ya, memperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suwaid ibn Ghaflah anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu khataba bil jabiyah faqala naha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi' isbaini aw thalath aw arba'. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkhutbah di sebuah daerah dengan Jabiyah. Beliau berkata saat khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang memakai kain sutra bagi laki-laki kecuali 2 jari atau 3 atau 4. Kemudian memakai kain sutra karena ada hajat keperluan seperti badannya penuh dengan koreng, luka, maka memerlukan kain yang lembut ya. Maka ini diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai kain sutra ketika ada hajat keperluan. Hajat keperluan di sini hajat yang diukur oleh syariat. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibni Auf wa Zubair fi qamisin min harir min hikkatin kanat bihima. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam memakai baju gamis dari sutra. Karena hikkah yaitu gatal pada kulit yang ada yang mereka berdua derita. Terakhir, anak kecil yang belum baligh memakai kain sutra, apakah diperbolehkan atau tidak? Maka jawabannya adalah diharamkan memakaikan kepada anak kecil yang belum baligh kain sutra. Sebagaimana laki-laki dewasa diharamkan. Dan ini mazhab Hanafi, kemudian yang benar dari mazhab Hambali, kemudian salah satu sisi dari mazhab Syafi'i, dan ini dikuatkan pendapatnya oleh Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Bahwa anak kecil tetap tidak diperbolehkan, laki-laki ya, tidak diperbolehkan untuk memakai kain sutra. Berdasarkan keumuman hadis tadi, Nabi Muhammad SAW memegang dengan tangan kanan kain sutra, dengan tangan kiri emas, maka beliau mengharamkannya. Maka ini larangan Nabi Muhammad SAW umum, baik untuk anak laki-laki kecil atau laki-laki dewasa. Nah ini beberapa yang berkaitan dengan sutra. Baik. Cerita keenam, cerita yang menunjukkan cinta hakiki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengerjakan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka menahan diri dari memakai kain sutra. Yang laki-laki ya, berdasarkan berpegang teguh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kisahnya. Faqad rawal Imam At-Tabari. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Annahu lamma nazalat junudul muslimin al-Yarmouk. Bahwa ketika kaum muslimin turun ke daerah al-Yarmouk. Al-Yarmouk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga peperangan yang sangat terkenal di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Kita lanjut. Kemudian ba'atha ilaihimul muslimun. Inna nuridu kalama amirikum wa mulaqatihi. Fada'una na'tihi wa nukallimu. Lalu kaum muslimin mengutus seseorang.
ke daerah Yarmuk ini. Sesudah datang kan, kemudian singgah, lalu mengutus ke kotanya seseorang dan berbicara kepada orang-orang yang ada di Yarmuk. Sesungguhnya kami ingin berbicara dengan pemimpin kalian dan bertemu dengan pemimpin kalian. Maka biarkan kami datang dan kami berbicara dengan dia. Fa'ablaghuhu fa'adzina lahum. Maka orang-orang tersebut, para tentara ini memberitahukan kepada pemimpin Yarmuk dan diizinkan. Fa'atahu Abu Ubaidah wa Yazid ibn Abi Sufyan kar-Rasul. Maka datang Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan Yazid bin Abi Sufyan sebagai rasul dari kaum muslimin. Wal Harith bin Hisham wa Dirar bin Azwar wa Abu Jandal bin Sahl radhiyallahu anhu. Wa ma akhil Malik yawma idzin 30 rawaqan fi askarihi wa 30 suradaqan kulluha fi min dibaj. Nah, yang menarik adalah ketika datang, jadi ada beberapa orang di situ. Yang pertama Abu Ubaidah. Yang kedua Yazid bin Abi Sufyan. Yang ketiga Al-Harith bin Hisham. Yang keempat Dirar bin Al-Azwar. Yang kelima Abu Jandal bin Suhail radhiyallahu anhu. Datang menemui raja. Rajanya pada saat itu ada pengawalnya 30 orang. Kemudian ada bantal-bantalnya 30. Kemudian ada kursi-kursinya 30. Seluruhnya bantal dan kursi tersebut terbuat dari dibaj. Apa itu dibaj? A'la anwa'il harir. Dibaj adalah jenis sutra yang paling lembut. Makanya nanti di surga, kau penghuni surga akan memakai dibaj. Salah satu pakaian penghuni surga. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalamnya. Seluruhnya dari dibaj. Dibaj adalah kain sutra yang paling bagus, paling lembut. Falaman tahu ilaiha abawa an yadkhulu alaihi fiha. Qalu la nastahillal harira fabruz lana. Ketika masuk dua orang, yaitu yang pertama adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, maka mereka dapati ini semua tempat duduknya dari sutra. Maka mereka tidak mau masuk. Ya, bayangkan. Enggak mau masuk. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak menghalalkan sutra. Silahkan kalian keluar, temui kami di luar. Allah Akbar. Bagaimana jayanya kaum muslimin. Dan ini menjadi pelajaran dan cambuk bagi kita. Kadang-kadang kita tidak enakan dengan orang. Padahal itu bertentangan dengan syariat Islam. Kadang-kadang seorang perempuan tidak enakan akhirnya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Padahal itu haram. Karena tidak enak aja. Entah itu statusnya dia sebagai apa, pokoknya nggak enak aja. Ini nggak boleh. Ya. Fawaraza ila farash mumahadah wa balagha dzalika Hiraqal. Kemudian akhirnya mereka keluar kepada karpet yang sudah disediakan. Sampai kabar itu kepada Heraklius. Faqal alam aqul lakum hadza awwaludz dzul. Kata Heraklius, aku sudah katakan kepada kalian, ini adalah kehinaan pertama kita kepada mereka. Coba bayangkan mereka datang ke kita, kemudian mereka tidak mau masuk istana kita, kemudian kita nurut saja kepada mereka, keluar. Subhanallah. Ini adalah awal kehinaan. Amma Syam fala Syam, wa wailun lirrum minal mauludil masy'um. Adapun Syam, maka tidak ada Syam lagi. Pasti mereka akan menguasai kita. Ya, akhirnya benar. Akhirnya benar. Dikuasai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Negeri Syam. Kata Heraklius, celaka bagi Romawi. Dari bayi
yang datang mendatangkan kecelakaan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, la nastahilu dukhulah. Kami enggak mau masuk. Fa amara lahum bi farashin busita min harir. Maka akhirnya disediakan bagi mereka karpet yang terbuat juga dari sutra. Faqalu la najlis ala hadhihi. Kami tidak akan duduk di sini. Lihat, ini semua adalah berpegang teguh dengan perintah Rasulullah SAW. Fajalasa ma'hum haitsu ahabbu. Akhirnya orang-orang Romawi itu duduk bersama mereka. Di mana para sahabat senang, sudah duduk aja sini. Enggak usah di sana. Ini subhanallah. Padahal itu sedang di daerah musuh. Dan itu yang sering terjadi kepada kita. Kalau seandainya di rumah orang, kemudian ada penyimpangan syariat, kita biasa saja. Atau kita tidak nyaman untuk menegur dan semisal. Enggak ya. Manil tamasa ridhan nas sakhitallahu alaih wa askhatu anhun nas. Bisakhatillah sakhitallahu alaih wa askhatu anhun nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia yang ridha tadi suatu saat akan murka kepadanya. Wa man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia yang murka tadi menjadi ridha kepadanya. Anda kah rokok? Oh, enggak ada merokok. Ada apa? Ya, kebetulan yang menawari adalah yang bangun pesantren dia. Wah, mantap sudah. Lah ya. Kan orang-orang yang diluaskan rezekinya macam-macam bentuknya. Ada yang sudah ngaji, ada yang belum ngaji. Semuanya harus kita berbuat baik dengan. Tetapi untuk hukum Allah enggak boleh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tasrif muwajahatul a'da ulaikal abrar an ittiba'il habibil karim salawatu rabbi wa salamu alaihi sawa'un akana fi dhalika fi badi'i dhi ba'd naf'un lil a'da kama kana fi syahid sabiq aw lahum wa sawa'un kana hadha fi nadhari ba'dhi dhi'af an-nufus wa qalil al-'aql wal iman min al-umuri al-yasirah aw kana min al-umuri al-kabirah wa kaifa lahum al-'udul an ittiba'i sallallahu alaihi wasallam wa kanu qad sami'ul rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ju'ila adh-dhillah was-shighar ala man khalafa. Perhatikan baik-baik. Tidak menjadikan bertemu dengan musuh para sahabat Nabi yang mulia tersebut untuk berpaling dari mengikuti Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia salawatu rabbi wassalamu alaihi. Baik itu apakah di awal ada manfaat untuk musuh atau tidak, atau ada manfaat untuk kita. Ada sebagian orang, nggak apa-apa lah, nanti kita juga dapat manfaatnya, dikit-dikit nggak apa-apa lah, istighfar. Ya. Atau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang yang lemah iman menganggap ini kan perkara remeh, perkara ringan aja nggak apa-apa. Ya, atau bahkan memang benar-benar perkara berat. Tetap saja mereka teguh di atas pengikutan terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena mereka meyakini betul sabda Rasul SAW yang berbunyi dan dijadikan kehinaan, kerendahan atas siapa saja yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Walam yakunu qad sami'u hadza fahasb. Mereka tidak hanya mendengar hadis tersebut, bal hafidhuhu wa wa'uhu wa ra'auhu haqqa ri'ayatih. Tetapi mereka menghafalnya, mereka menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Wa tabbaquhu fi hayatihim. Dan mereka mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Wa ya laita muslimi zamanina adraku hadhil haqiqah. Alangkah indahnya kaum muslimin di zaman kita ini mendapati hakikat seperti ini. Rawatallahu ta'ala nasral mu'minin wa khudlanahum bi umur min ahamnya ittiba'u nabiyihil karim sallallahu alaihi wasallam isyani. Mereka mengaitkan
Allah mengaitkan kemenangan kaum muslimin dan kekalahan kaum muslimin dengan perkara yang paling penting adalah mengikuti Nabi yang mulia atau tidak. Semakin mengikuti Nabi Muhammad SAW yang mulia, maka semakin menang. Semakin berlepas dari pengikutan terhadap Nabi Muhammad SAW yang mulia, maka semakin rendah, hina, diinjak-injak oleh musuh-musuh Islam. Faman ata'ahu falahul izzu wat tamkin. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad SAW, maka baginya kemenangan, kejayaan. Waman asahu fa'alaihi dhilla was saghar. Dan siapa yang memaksiat kepadanya, maka yang ada adalah kehinaan dan kerendahan. Wala'alla idrakul muslimin hadhil haqiqah wa mura'atuhum fi hayatihim yukhrijum amma hum fihi minal hawani wal dhaya'. Semoga pengetahuan kaum muslimin tentang hakikat ini dan penjagaan mereka di dalam kehidupan mereka, bahwa kemenangan hanya dengan mengikuti Rasulullah SAW dan kekalahan ketika menyelisih Rasulullah SAW, maka semoga dengan pengetahuan seperti ini akan mengeluarkan kaum muslimin dari kerendahan dan juga kehinaan yang dirasakan sekarang oleh sebagian dari kaum muslimin. Masih ada cerita 3 atau 4 cerita lagi para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, sudah jam 8. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membuat kita lebih semangat untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangan Rasulullah SAW. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum laki-laki memakai jam atau smartwatch yang ada kandungan emasnya? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai emas sebagaimana perempuan, baik itu sedikit ataupun banyak. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya, ada. Silakan. Pertanyaan yang itu, kita kan tahu perangkat elektronik itu di dalam sebuah chip itu kan konduktornya biasanya menggunakan bahan dari emas. Nah, itu bagaimana hukumnya, apakah disamakan? Baik. Sesuatu yang syai'un yasir la yastatiu an yutakhalla minhu fahuwa ma'fuanhu. Sesuatu yang sangat sedikit tidak bisa seseorang untuk terlepas darinya, maka dimaafkan atasnya. Akan tetapi tidak memakainya sama sekali lebih utama. Sama dengan kasusnya tadi, yaitu sutra yang buatan. Dia asal hukumnya boleh karena dia bukan sutra yang asli, dan asal hukum pakaian adalah boleh. Tetapi tidak memakainya lebih utama. Wallahu a'lam. Apa hukum memberi makan hewan peliharaan dengan binatang hidup seperti jangkrik hidup dimakankan ke ikan peliharaan? Wallahu a'lam, tidak mengapa. Karena itu memang makanannya. Betulkah mancing itu tidak boleh karena ada kezaliman ke ikan tersebut? Ia ditarik mulutnya menggunakan kawat pancing. Boleh saja, halal ini. Apakah bisa diancam doa orang yang terzalim, orang yang melakukan zalim tapi ia tidak sadar bahwa ia telah melakukan kezaliman? Jawabannya adalah tetap kalau seandainya orang yang terzalimi merasa dirinya terzalimi kemudian berdoa, maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah adalah apakah orang yang merasa terzalimi tersebut benar-benar terzalimi secara pandangan syariat Islam ataukah tidak? Ataukah memang orangnya merasa saja padahal tidak terzalimi? Nanti itu urusannya semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi asal hukumnya siapapun yang berbuat zalim
kemudian orang yang zalim tersebut mendoakan keburukan, maka doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hati dengan hubungan dengan manusia. Bolehkah menegur teman yang memajang foto-foto makhluk bernyawa? Jawabannya boleh, ya. Memajang foto-foto makhluk bernyawa di rumah, di dapur, di warung makan diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk ke dalam rumah tersebut, ke dalam rumah malaikat yang ada di dalam rumah tersebut surah, gambar atau patung. Dikhawatirkan foto-foto yang ada masuk ke dalam situ. Dikhawatirkan. Saya tidak mengatakan sama, dikhawatirkan. Lebih baik tidak memasangnya. Kecuali karena keperluan yang sangat mendesak. Kami di pesantren, di kelas harus ada foto-foto dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan ini sebuah peraturan yang tidak boleh tidak. Pada saat itu kalau kita melarangnya, dituduh subversif kita. Nah, yang lain silakan. Kalau kita sudah terlanjur memiliki pakaian yang bercampur dengan sutra itu boleh dijual atau dibakar atau biasa? Dibakar jangan, akan tetapi mungkin diberikan kepada seseorang yang berhak untuk memakainya. Kan boleh tadi beberapa laki-laki yang boleh memakainya, seperti orang yang sakit atau perempuan memakainya. Pakaian laki-laki. Kalau pakaiannya laki-laki dan itu terbuat dari sutra, yang antum maksud sutra, sutranya asli. Kalau seandainya dia asli maka tidak boleh dipakai. Kalau seandainya dia tidak asli, boleh dipakai tetapi tidak layak untuk dipakai. Boleh dijual. Boleh dijual. Karena itu barang asal hukumnya adalah mubah untuk dijual. Masalah nanti yang membeli kemudian yang membeli laki-laki kemudian dia memakai, itu urusan dia sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Dia bukan seperti barang curian yang tidak boleh dijual, atau dia bukan seperti barang yang diharamkan yang tidak boleh dijual seperti misalkan alat musik, enggak seperti itu. Sutra adalah barang halal untuk dijual, tidak mengapa. Allah. Langsung saja, inti daripada pembicaraan awal tadi berkaitan dengan Atul Rasul, artinya jujur dengan apa yang diminta Rasul itu intinya itu. Dan fenomena sekarang ini kan gini, apakah di kantor, di luar, di partai itu kan nuansa sekarang ini nuansa politik. Maka saya katakan kalau kita berpolitik ini segi banyak hanya berambut, dusta, dosa gitu kan, nggak boleh, nggak bisa ya. Kita harus mengikut sebagainya. Nah, ini satu persoalan gitu. Tapi persoalan kekinian ini bagaimana kalau dulu itu madrasah biasa gitu, kalau SD biasa gitu kan, nah, muncullah SD ini sebagainya, ini mewarna Islam. Nah, tapi kalau kita kembali kepada esensi hati Rasul tadi, berarti kita tidak lepas dari pemahaman salaf tadi, madrasah salaf. Nah, bagaimana kita memperbanyak SD IQ ini sehingga pembangunan untuk sarang itu, sehingga memegang kejujuran itu tadi. Nah, kalau kita bernuansa yang luar-luar itu biasanya bahasa kita tuh ya bertayung aja gitu, mengekor aja sana kemari gitu. Ini bagaimana pengembangan ini? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Saya ingin kaitkan politik dengan dakwah salaf. Apakah dakwah salaf tidak berpolitik? Jawabannya adalah berpolitik dia. Berpolitik dalam artian mengerjakan syariat Islam yang sudah dituntun dalam bertata negara. Islam itu agama yang komprehensif, agama yang universal, bisa diamalkan di mana saja, kapan saja, pada negara apa saja. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat Islam ini dengan kata yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna dengan makna sempurna. Maka Islam mengatur bukan hanya hubungan dia dengan Allah, bukan hanya urusan ibadah amaliyah praktik ibadah, tidak, tetapi Islam juga mengatur hubungan makhluk dengan makhluk. Di antaranya adalah tata cara bernegara.
Itulah politik yang diusung oleh dakwah salaf, yaitu tata cara bernegara sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Adapun jika politik tersebut maksudnya adalah politik mengambil kekuasaan, maka ini tidak masuk ke dalam yang dimaksudkan dalam politik dalam dakwah sunnah. Karena kita diharamkan untuk mencari kekuasaan. Lalu bagaimana kita bernegara? Maka kita bernegara atau kita berdakwah adalah dengan membangun masyarakat yang mengenal tauhid, sunnah, sehingga nanti tumbuhlah generasi-generasi yang memang dia saleh, bertakwa, takut kepada Allah, berilmu di atas Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua gambaran orang ingin menerapkan syariat Islam. Yang pertama, mereka mengajarkan ajaran seperti ini. Mengajari umat dengan Al-Quran dan hadis dipahami oleh para salafus saleh. Dan ini perlu perjuangan, perlu waktu, perlu kesabaran. Ya, sampai akhirnya nanti kaum muslimin benar-benar ridha dengan Allah sebagai Rabbnya, ridha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, ridha dengan Islam sebagai agamanya. Ada konsep kedua untuk menyebarkan syariat Islam, yaitu memegang tampuk kepemimpinan dahulu. Baru setelah itu diturunkan syariat Islam di dalamnya. Dan di tengah-tengah kelompok-kelompok pergerakan Islam, tata cara ini belum menghasilkan. Ada kelompok pergerakan Islam yang hampir 1 abad tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada satu kisos pun yang bisa dilakukan. Tetapi ketika mencontoh yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat di dalam berdakwah yang didahului dengan tauhid, didahului dengan cinta sunnah, memerangi bid'ah, memerangi kesyirikan, maka ini menghasilkan. Tetapi memang dia memerlukan effort yang kuat, usaha yang gigih, ikhlas, sehingga tersebarlah dakwah Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Itu berkaitan dengan kekuasaan dan politik. Adapun berkaitan dengan madrasah, maka walhamdulillah di zaman sekarang sekolah-sekolah sudah mulai banyak. Mungkin kita di Kalimantan Selatan yang masih perlu lebih semangat lagi untuk membuat sekolahan-sekolahan yang memang genrenya adalah mengusung dakwah sunnah, Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan ketidakenakan dengan orang yang lebih tua dari kita? Jawabannya adalah ikhlaskan niat saat bergaul. Karena orang yang ikhlas niat, yang dia cari hanya keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Dan an-nas ghayatun la turaq. Keridhaan manusia itu adalah puncak keridhaan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala sudah termaktub dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.